Perekonomian Indonesia telah memasuki krisis sejak triwulan kedua 2020. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak sekali masyarakat yang sedang mengalami masa-masa sulit. Pandemi ini perlahan-lahan membuat banyak orang harus berusaha keras untuk tetap bertahan hidup. Dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar, banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan terancam di tengah mata pencahariannya. Bapak Dayat, Iya. usianya Bapak 60-an. 60 tahun. Iya. Sehari-hari Bapak biasanya kegiatannya kayak gimana Bapak? Kerja saya gawe ini kerjanya bawa mobil di material. Sekarang mah udah tua, kerjanya dekat aja. Kegiatan Bapak nih Bapak sebelum pandemi sama setelah pandemi apa Bapak perbedaannya? Sekarang mah beda. Kalau misalkan dari supir biasanya setiap hari selalu ada atau sekarang jarang banget? Iya, jarang. Kalau kerja paling 1 hari kerja, 1 hari enggak. Berapa Pak? Apanya? Pisang atau ini? Oh ini kalau 1 kilonya saya beli ini 4.000. Jualnya paling 6.000 lah. Sebelum pandemi Bapak sama sekarang setelah adanya pandemi beda gak Bapak dari pendapatan? Beda nih, kalau dulu mah bagus, kalau yang mau beda. Kalau yang dulu mah kalau bawa saya 600, 900, kalau yang bawa cuma 300. Jadi kan tergantung bawah ininya. Kalau bawah ininya banyak, ya besar lagi banyak. Kalau habis ini 300.000. Kalau nggak habis cuman kalau sisa kadang-kadang 200. Ini aja yang Nama Bapak siapa? Dani, Sudah lama ini berapa lama? Berapa minggu? hampir 5 tahun. Wah, 5 tahun. Kalau boleh tahu nih, Bapak dapat barang-barang ini dari mana aja nih? Dari pasar, dari jalan, pinggir-pinggir jalan. Berarti sehari-harinya Bapak keliling? Iya, keliling. Gimana sih pendapatan sama kondisi Bapak sebelum dan sesudah pandemi? Waktu itu mah emang harganya murah-murah, nggak cukup, paling 50.000. Jadi selama pandemi emang kerasa susahnya gitu? Emang jadi nggak ada barang kan, nggak ada orang yang lewat, buang akuanya nggak ada, jarang. Kendati demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Sosial di bawah pemerintah guna meringankan beban masyarakat yang tidak mampu. Meski kenyataannya tak semua mendapatkan bantuan tersebut, karena bantuan sosial dari pemerintah belum merata diberikan kepada warga yang terdampak, sebagaimana yang dialami oleh Pak Dayat, Pak Farid, dan Pak Dani. Kalau boleh tahu nama lengkap Bapak beserta jabatan Bapak di Dinas Sosial itu sebagai apa Bapak? Kalau saya nama Samsul Hidayat, di sini sebagai pelaksana Dinas Sosial. Saya ingin tahu Bapak, untuk angka kemiskinan di Kota Sukabumi itu berdasarkan data di Dinas Sosial itu meningkat atau bagaimana Bapak? Ya. Kalau dibilang meningkat pasca pandemi, bukan hanya pasca ya, sebelum pandemi ke pandemi dan pasca pandemi, ya boleh dibilang memang pasti meningkat, bukan hanya di kita saja, mungkin di seluruh Indonesia lah kena dampak. Saya sampaikan dulu ya, awal dari data DTKS tersebut. Di kita kan namanya data DTKS. Nah awalnya dulu memang data yang ada di kita, versi di kita ini, kalau menurut adik-adik data kemiskinan, nah versi di Dinas Sosial itu awalnya data dari yang dikelola oleh
BPS dulu yang namanya BDT ya, BDT dulu. Nah, ketika diambil alih sama dinas sosial, nah diolah sama dinas sosial dan dulu bentuknya adalah kepala keluarga atau pengurus rumah tangga. Jadi dalam satu kakak itu ada beberapa anggota keluarga, cuman tidak disebutkan detailnya dengan anggota keluarga kalau dulu sampai ke kepala keluarga. Nah, dari mulai tahun 2021 berubah akhir 2021 berubah ke jiwa, kayak kepesertaan KIS ya, KIS kan jiwa. Nah, di kepesertaan tersebut pas pandemi tahun 2020 kita memang mengalami peningkatan karena banyak dari data tersebut, dari masyarakat tersebut menjadi miskin baru karena kena dampak. Upaya yang sudah dilakukan untuk meminimalisir angka dari kemiskinan di Kota Sukabumi apa aja Bapak? Ya mungkin sesuai dari ini kan karena kami itu kan sifatnya datanya ya. Kalau untuk meminimalisir itu ya kami ya tadi itu dimasukkan sebagai penerima bantuan. Jadi mereka mungkin terbantu lah dari kehidupannya, dari perjalanan hidupnya mungkin dia jadi terpuruk, kita bantu sedikit banyaknya ya. Kita mengajukan saja dari awalnya dia tidak dapat dan tidak mampu, kita usulkan ke situ dan dia kalau memang disetujui oleh kementerian dia dapatlah bantuannya gitu. Harapan masyarakat tentunya menginginkan kondisi ekonomi yang dapat membaik hari demi harinya, guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebab ada sanak keluarga yang tak lain alasan mereka harus bertahan di tengah kondisi yang krisis seperti ini. Kondisi ini memang tidak kita harapkan, karena banyak yang semakin susah akibat pandemi. Pengentasan kemiskinan harus selalu diupayakan agar masyarakat bisa hidup sejahtera. Pembukaan lapang pekerjaan, pelatihan dan pendampingan, serta bantuan modal usaha harus ditingkatkan untuk membantu masyarakat agar hidup sejahtera. Dan demi melihat senyum mereka. Siasat pemasaran terbaik